kita akan belajar tentang satu, bukan salah satu, tapi satu kerinduan Bapa di surga yang sudah Dia nyatakan sekian ribu tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini kerinduan itu belum terjadi, belum terjawab. Bahkan makin mendekati hari kedatangan Tuhan Yesus, kita yang diminta untuk memenuhi kerinduannya itu, ternyata perjalanan kita makin melenceng jauh dari yang Tuhan inginkan. Dan masih sedikit sekali gereja Tuhan, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia, banyak yang belum mengerti kerinduan ini. Dan itu sangat menyedihkan hati Bapa di surga. Kita akan lihat Keluaran 25 ayat 8. Keluaran 25 ayat 8. Keluaran 25 ayat 8. Tuan, apa pas di sini? Iya. Pas, Pak. Iya. Oke. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Kita tidak tahu tepat sampai hari ini, sejak pertama kali Yahweh Tuhan Bapa kita di surga berfirman ini kepada Musa di zaman itu, kita nggak tahu tepat. Tapi diperkirakan sudah lebih dari 3.500 tahun yang lalu. Karena kalau kita hitung secara waktu dari Musa sampai ke sini, ya kira-kira segitu. Saudara perhatikan apa yang Bapa kita minta. Kamu harus apa? Tolong baca. Ayo. Membuat tempat kudus. Tempat kudus bagiku. Terus Supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Supaya aku diam di tengah-tengah manusia. Berjalannya waktu, kita langsung menuju ke Wahyu 21 ayat 3. Wah, keren ini. Kita sudah belajar dalam waktu sekian menit dari Keluaran sampai Wahyu. Saudara bayangkan, Rasul Yohanes yang menerima pewahyuan di Pulau Patmos, Wahyu 21 ayat 3. Saya ulangi, Rasul Yohanes saudara kita ini waktu menerima pewahyuan dari Yesus di Pulau Patmos, itu nggak pernah ketemu dengan Musa, tapi bisa nyambung. Maka itu keren sekali ya kalau kita pelajari apa yang tercatat. Musa adalah saudara kita yang pertama yang diberi otoritas kuasa untuk menulis. Maka itu ada Kejadian sampai Ulangan. Dan terus sampai kitab Wahyu. Kira-kira sudah. Itu rentang waktu hampir 4.000 tahun. Panjang atau pendek 4.000 tahun kira-kira? Panjang. Panjang sekali. Tuhan memilih kira-kira 40-an orang, kalau kita hitung ya, penulis Alkitab. Dan dari sekian puluh saudara kita yang ditunjuk untuk menulis Alkitab ini, firman Tuhan ini, itu sebagian besar mereka nggak pernah kenal dan nggak pernah saling ketemu. Tapi ini rahasia yang hebat. Ternyata Kejadian sampai Wahyu, dan dibalikkan lagi Wahyu sampai Kejadian, itu sebuah alur kisah yang sambung menyambung. Katakan amin. Bagaimana di zaman itu nggak ada internet, tidak ada mesin cetak, bahkan kertas belum ada. Maka itu nenek moyang manusia berapa ribu tahun yang lalu
mereka menuliskan itu di batu. Betul? Lalu berkembang sampai tanah liat, lalu sampai daun, lontar contohnya, kulit binatang, apa saja yang bisa mendokumentasikan segala peristiwa mereka tulis, sampai ditemukan kertas. Nah, dalam rentang waktu hampir 4.000 tahun, Alkitab ini sinkron, nggak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Ya. Kita sudah baca tadi Keluaran 25 ayat 8. Pesan Yahweh Tuhan Bapa di surga, harus Musa, kamu bangunkan tempat kudus, buatkan tempat kudus bagiku, supaya aku tinggal di antara kamu manusia. Dan itu belum terjadi. Sekarang kita baca Wahyu 21 ayat 3. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Stop dulu. Ini keren. Begitu saudara baca, kenapa ada masalah apapun? Nanti aja. Kenapa suruh duduk aja dulu? Masuk aja. Mana yang lain? Suruh masuk. Cepat suruh masuk yang lain. Inilah, Bunita duduk aja. Udah pasti. Suruh masuk semuanya. Urusan nanti. Oke, tunggu. Ayo cepat masuk. Ini saudara kita dari pusat pelatihan. Di mana Sigi ya kalian lihat? Iya, Pak. Udah habis? Udah nggak apa-apa di sini. Udah benar. Udah ya? Sana juga ada. Udah bisa. Oke, lanjut ya. Dari Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 22, secara cepat teliti. Setiap kali Tuhan Yesus hadir untuk memberi pewahyuan kepada Yohanes, menarik sekali. Selalu ada kalimat, aku mendengar suara, ada suara. Ada yang seperti air bah, ada yang seperti apa macam-macam. Nah, saudara perhatikan. Ketika sampai Wahyu 21 ayat 3 ini, sayang terjemahannya salah. Aku mendengar suara yang nyaring, bukan nyaring seharusnya. Buat Yohanes, di antara semua suara yang dia dengar dari pewahyuan yang pertama, Tuhan Yesus hadir. Ternyata suara yang dia dengar di pasal 21 ayat 3 ini, suara yang paling kencang yang dia pernah dengar. Kenapa? Sebab suara yang didengar dari mana? Baca. Dari mana suara itu? tahta. Dari tahta itu. Berarti ini raja segala raja. Suara yang nyaring. Terjemahnya bukan nyaring seharusnya. Kencang sekali. Sampai tidak bisa menggambarkan sekencang apa. Nah, dari mana saya bisa meyakinkan saudara hal ini? Kata pertama apa? Kata, bukan kalimat. Lalu. Bukan. Kata kok. Itu kan tulisan. Kata setelah Anda baca. Nah, itu. Jadi harus tahu cara baca. Kata. Saya bilang bukan kalimat itu. Lihatlah! Lebih kencang dari itu. Dan suara ini, coba saya tanya ya. Kalau ada seorang berkata, lihatlah! Itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Ini ada sudah jelas ada sesuatu. Sesuatu apa itu maksud saya? Harus dilihat, kurang tepat. Harus diperhatikan. Harus diperhatikan, kurang kencang. Penting sekali, ada yang penting. Hal lain yang ditata itu menjerit, meluapkan kegembiraannya karena yang ditunggu ribuan tahun kalau terjadi di hari ini. Betul? Betul. Itu hati Bapa kita.
Saya percaya semua kita pasti hafal lagu menyenangkanmu, betul? Sampai ngantar-ngantar pun masih bisa nyanyi lagu itu. Pertanyaannya, pernahkah saudara mencari apa yang menyenangkan Tuhan yang kita buat untuk Dia? Hanya satu jawaban. Saudara dan saya kalau ingin menggenapi pujian itu menyenangkan Dia, maka carilah yang Dia paling suka. Oh, ada yang amin sih. Amin. Begitu kita menemukan yang Dia paling suka dan kita kerjakan, itu Dia senangnya luar biasa. Nah, di antara seluruh ayat dalam Alkitab, saya belum pernah menemukan ayat yang lain betapa luapan hati Tuhan yang Dia simpan kerinduan itu ribuan tahun hanya di Wahyu 21 ayat 3. Lihatlah! Apa yang kita suruh lihat? Kemah Tuhan. Saya yang terjemahnya kurang tepat, tapi gak apa-apa. Kira-kira saudara mikir apa tentang kata kemah Tuhan? Kalau saudara baca bahasa Inggris yang terjemahan New Living Translation, rumah Tuhan, God's home amongst the people. Lihatlah, rumah Yahweh Tuhan ada di antara manusia. Phil, tolong bantu Papa, di terjemahan apa ada kata rumah Tuhan itu? Tuhan, kamu untuk baca kan ada berapa terjemahan ini? Iya Pak, iya. Enggak baca yang mana ada kata rumah Tuhan yang untuk bahasa Indonesia. Nah, ini ada aplikasi bagus yang dibuat oleh saudara kita di Solo, Jawa Tengah. Aplikasi Sabda namanya. Kalau saudara bisa klik, kalau untuk handphone nggak bisa lengkap. Kalau untuk laptop atau iPad, komputer bisa. Di situ ada ratusan terjemahan Alkitab dalam berbagai bahasa. Untuk bahasa Indonesia saja, kalau saya nggak salah itu ada 14 versi. Untuk bahasa Jawa, maafkan karena saya orang Jawa, itu ada 4 versi yang beda. Bahasa Batak ada, Dayak apa saja, macam-macam. Bahasa Inggris paling banyak, ada sekian puluh. Nah, maka itu klik ya, bagi anak-anak muda yang senang dengan gunakan sosial media Sabda, SABDA. Ada kata setiap yang rumah? Ya. Terjemahan apa? VMD. VMD. Coba Ya. bacakan. Versi membaca dengan mudah itu VMD. Bacakan. Demikian firman Tuhan. Kemudian aku mendengar suara yang kuat dari langit mengatakan, sekarang rumah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan di tengah-tengah manusia terus. Ia akan tinggal bersama mereka. Tinggal bersama manusia. Mereka akan menjadi umatnya. Manusia menjadi umatnya. Dan Dia sendiri akan menjadi Allah mereka. Tuhan akan jadi Tuhan mereka. Perhatikan ini. Nah, coba saudara, sayang ya, kalau duduknya bersebelahan dua orang bisa. Saya maksud begini. Yang satu lihat Keluaran 25 ayat 8 tadi. Yang satu lagi lihat Wahyu 21 ayat 3. Cari apa kesamaannya. Ngerti ya? Ya. Coba. Nah, saya nggak tahu gimana cara saudara melihat. Ayo, bandingkan. Ini keren sekali. Apa kesamaannya? Bayangkan, Keluaran 25 ditulis pada zaman Musa. Wahyu pada zaman Yohanes. Kira-kira tahun ke berapa? 50 kali. Ya, karena Yohanes itu rasul yang paling tua, meninggalnya paling panjang umur. Yang lain habis semuanya jadi martir. Yohanes yang terakhir yang masih hidup. Dalam sejarah gereja diperkirakan ketika Yohanes mendapat pewahyuan di Pulau Patmos itu umurnya 80 tahun lebih. Jadi dia rasul yang paling panjang umur. Yang lain sudah dibunuh karena Injil. Tahu sekarang perbedaannya apa? Persamaannya apa? Diam bersama mereka. Diam bersama. Oke, hampir betul. Kesamaannya adalah kerinduan Tuhan. Betul? Betul. Coba, saya mau gunakan kalimat ini
Dan saya minta saudara pikir dengan baik. Setelah saya menemukan 2 ayat yang rentang waktunya sekian ribu tahun, ternyata kerinduan Papa kita tidak berubah. Bahwa dia itu nggak kerasan tinggal di surga. Ya. Kok nggak amin? Amin. Betul tidak? Dia nggak kerasan di surga. Maka itu dia pesan kepada Musa, harus. Kalau ada kata harus berarti apa? Tidak ada. Nggak ada beda. Iya. Tidak ada tawaran. Musa, engkau harus membuat tempat kudus bagi. Supaya Keluaran 25:8 supaya Aku diam di nah, tempat. aku tinggal di antara manusia ini. Musa mati, Yosua tampil, Yosua mati, hakim-hakim tampil, hakim-hakim gagal, Samuel tampil, ngerti nggak? Urut sendiri sampai Maleaki. Imam besar Zakaria dikunjungi Gabriel, memberitakan Yohanes Pembaptis lahir, Yesus lahir, dia naik ke surga, murid-murid. Bayangkan sampai hari ini. Tolong jawab, gereja sudah berhasil nggak membuat tempat kediaman Tuhan di bumi? Belum. Gedung gereja bukan rumah Tuhan. Saya marah kalau ada pendeta-pendeta, pastor berkata ini rumah Tuhan. Kalau naik mimbar harus sepatu, saya marah. Kalau Tuhan punya rumah di gedung gereja, kita ini kurang ajar dan jahat. Di mana? Waktu kita pulang, kan dia sendiri di situ. Loh, iya atau tidak? Loh, kok nggak percaya? Kalau gedung gereja rumah Tuhan, kita ini jahat dan kurang ajar. Tuhan tunggu, minggu depan baru ketemu kita. Lu iya atau tidak? Ya. Maka itu Paulus menulis di kitab Korintus, tidak tahukah kamu bahwa Tubuhmu adalah baik. nah, ini rumah Tuhan. Ini ngomong yang beda dikit. Saya percaya cukup banyak di antara kita yang mengikuti khotbah-khotbah pendeta tentang akhir zaman, dan tidak sedikit pendeta-pendeta itu percaya bahwa bait suci yang keempat akan dibangun lagi di Yerusalem. Bahkan terakhir-terakhir sudah keluar, lembu merah sudah ada, lembu merah sudah ada. Saya bilang pada mereka, nggak mungkin. Ada 3 alasan saya berkata bahwa Tuhan tidak akan bangun bait suci lagi yang buatan manusia. Nomor 1, Tuhan Yesus yang berkata di Matius 24, ingat ya, tidak akan ada batu yang satu di atas batu yang lain. Dan ngomong Tuhan Yesus, berarti nggak akan terjadi. Alasan kedua, Tuhan gak mungkin bangun bait suci di sana. Berarti kita harus berhaji tiap tahun ke sana untuk ketemu Tuhan. Gak mungkin. Sebab dia sudah punya rumah di dunia. Siapa rumahnya? Tidak tahukah kamu bahwa tubuh ini? Alasan ketiga, Tuhan kita gak punya hobi perang. Oh gak amin. Amin. Karena dia raja damai. Amin. Ngerti maksudnya? Kalau sampai itu dibangun, bakal perang nggak antara Israel dan Arab, orang Islam? Loh, saya tanya cepat jawab. Karena itu tempat suci ketiga setelah Mekah, Madinah, Yerusalem, Al-Aqsa. Itu nggak mungkin. Nah, orang Yahudi lupa. Coba baca dulu Yesaya 66 ayat 1. Ini loh, maka itu jangan memegah-megahkan, mengkultuskan gedung gereja. Lihat firman ini, Yesaya 66 ayat 1. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku?
Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Kalau saudara baca firman ini, kalau Tuhan itu menemukan sekelompok orang goblok maksain bangun rumah Tuhan, itu sudah hati Tuhan kenapa dengan orang goblok itu? Lalu saya tanya cepat jawab. Saya ini kalau ngajar selalu ada interaksi. Saya seorang guru, jadi kalau saya ngajar nggak mungkin saya ngomong sendiri, saya nggak peduli yang dengar nanti atau tidak. Enggak. Maka itu saya tanya. Setelah saudara membaca hati Tuhan yang tidak ingin dibuatkan rumah di dunia, dan Tuhan ketemu orang-orang goblok itu yang memaksa ingin punya gedung gereja termegah, ingin bait suci dibangun lagi di Yerusalem. Kira-kira gimana perasaan Tuhan setelah kita dengar isi hati Tuhan sendiri? Marah. Kenapa, Bu? Nangis. Rumah macam apa yang kamu mau buat untuk apa? Langit itu tahtaku. Coba meram sebentar. Langit itu gedenya seberapa? Gede nggak langit itu? Gede. Bahkan nggak terukur. Nah kalau langit segede itu kursinya lah, tuannya segede apa? Itu aja logika anak-anak. Nah Tuhan yang segede itu mau dibangunkan rumah segede apa? Rumah sebesar dunia pun cukup memuat Tuhan? Lah jawab dong. Tidak. Karena langit itu tempat duduknya. Lah orangnya segede apa? Udah pakai logika anak-anak. Jadi nggak mungkin ada gedung yang bisa memuat dia di dunia. Amin kan saudara? Amin. Maaf ya, gara-gara saya mengerti ayat ini, maaf, saya tidak akan memberikan uang yang saya terima dari Tuhan 1 rupiah pun. Kalau minta untuk dana bangun gedung gereja, saya nggak akan beri. Sayang uang. Itu jangan mau beri uang untuk orang bangun gedung gereja. Nggak cukup, Tuhan ditempatkan di sini. Kembali ke dua ayat ini. Keluaran 25 ayat 8 dan Wahyu 21 ayat 3. Berarti Tuhan butuh rumah gedung nggak? Buatan tangan manusia tidak? Tidak. Dia ingin pindah ke dunia. Sebab di surga itu sepi. Nggak ada anak-anak yang lucu-lucu kayak kita begini. Amin. Itu lucu bukan kita itu. Maka itu dia ingin pindah ke dunia. Nah, dengan ayat ini saya selalu memberi nasihat kalau ada orang kecewa terus bunuh diri, jangan mati dulu. Tuhannya ke sini. Kalau kamu ke sana, di tengah jalan nanti itu. Betul tidak? Jangan. Maka itu yang merindukan surga jangan. Masih ingat di Indonesia ada seorang pendeta yang selalu kalau khotbah, kalau ngarang nyanyi, selalu pingin mati terus. Saya heran ngapain sih? Masih enak-enak di sini. Tuannya mau ke sini kok. Setuju? Nah itu loh. Konsepnya salah. Murid Yesus yang hobi ingin mati saja, itu pemalas. Betul enggak? Pemalas. Tidak mau ikut mengerjakan pekerjaan Tuhan yang belum selesai di muka bumi. Nah, jadi sibuknya kita yang sangat menyenangkan hati Tuhan kalau kita bisa menyediakan sebuah suasana, bukan tempat, sebagai kata suasana, yang mana Tuhan akan betah tinggal dengan manusia. Ini luar biasa. Dan apa yang terjadi kalau rumah itu sudah ada di dunia? Ayat 4, Wahyu 21. Lihat, kalimat pertama saja, ayat 4. 1, 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Stop sampai ini saja. Kira-kira tahun 70-an, saudara, Roh Kudus mewahyukan saya ayat ini. Jadi saya kurang lebih 50 tahun yang lalu. Begitu ada rumah Tuhan di bumi ini, maka orang-orang
yang tinggal menjadi umat Tuhan. Ingat tadi ayat 3. Lihatlah, rumahku ada di tengah-tengah manusia, dan aku tinggal bersama mereka. Aku menjadi Tuhan mereka, mereka jadi umat kesayanganku. Dan begitu ada tempat itu, maka orang tidak bisa menangis lagi. Ngerti nggak kata? Amin. Jadi kesimpulannya, maaf, hampir semua gereja kalau berkata, ayo kita penginjilan ke kota A, ke kota B, ke kampung A, ke provinsi B misalnya, maaf, pasti tugasnya adalah cari ruko yang bisa disewa buat ibadah, cari tanah untuk kita bangun untuk gereja. Nah, sejak saya ngerti ayat ini, salah. Setiap kali saudara dan saya sampai tempat yang baru, langsung data, cari apa yang menyebabkan manusia-manusia dicintai Tuhan di tempat ini itu menangis. Temukan apa penyebab mereka nangis. Begitu kita menemukan penyebab mereka nangis, hapus air mata mereka. Indah nggak? Jadi nggak sibuk cari gedung, sewa gedung, bangun gedung, beli gedung, lalu sibuk alat musik, ya, lalu sibuk macam-macam. Bukan itu. Cari penyebab orang-orang yang ada di sekitar kita nangisnya karena apa? Yang belum kenal saya supaya tahu. Setelah saya pelayanan keliling dunia, tahun 89 bulan Agustus, saya ada di Pasadena, California. Sudah mapan pelayanan saya di Amerika. Saya sudah punya pelayanan di Jerman, di Prancis, di Australia. Mau saya cuma cerita. Tahun-tahun itu saya jarang ada di Indonesia. Tiba-tiba waktu saya di Pasadena, California, ada satu buku yang saya dapat. Judulnya From Jerusalem to Indonesia. Nah, itu aneh. Itu Pak Irian Jaya, Pak. Kok bukan From Jerusalem to Indonesia? Kenapa From Jerusalem to Irian Jaya? Ada apa ini? Saya baca sampai habis, nggak sampai 3 jam, karena tertantang. Selesai, saya dengar jelas Roh Kudus bilang, Daniel, kamu ke sana. Langsung saya tanya, kapan? Nah, saya punya teman pendeta di Honolulu, orang Surabaya. Saya cerita, saya kan ke Irian. Dia berkata begini, Koden jual, orang bagi saya Koden jual enak-enak, pelayanan di Amerika. Semua saya tersedia. Balik ke Indonesia, ke Irian lagi, belum Papua namanya waktu itu. Dia bilang gini, itu satu kemunduran. Masuk akal nggak? Sudah tinggal di aman enak-enak di Amerika, Papua. Wajar mereka berpikir begitu. Saya tidak. Saya menginjakkan kaki saya pertama April 90 di Jayapura. Dari Jayapura saya keliling, waktu itu Papua baru 1 provinsi dengan 9 kabupaten. Sekarang Papua sudah 6 provinsi dengan sekian puluh kabupaten. Saya keliling 9 kabupaten itu dari April 90 hanya untuk mencari data. Apa yang menyebabkan orang Papua ini nangis? Saudara sadar, bukan cuma untuk Indonesia, tapi untuk dunia. Pulau Papua itu satu-satunya pulau di dunia yang kekayaan alamnya nggak bisa dibandingkan dengan pulau-pulau lain. Saya pernah ketemu ahli-ahli mineral dunia dari Perancis, dari Italia, dari Jerman. Mereka kagum. Semua mineral dan semua bahan tambang dunia yang pernah ditemukan oleh manusia, satu-satunya tempat yang lengkap itu cuma Papua.
Bayangkan. Maka itu sampai hari ini nggak pernah tenang. Karena di mana ada duit, di situ ada setan. Karena Tuhan Yesus berkata, uang itu setan, setan itu uang. Maka itu banyak orang kesetanan kalau dia cinta uang. Apa bukti orang cinta uang? Pelit, itu cinta setan. Kalau nggak cinta, ambur-ambur kena aja. Silakan. Serius. Setelah sekian tahun COVID khususnya, baru hari ini tadi saya pelayanan di lembaga pemasyarakatan. Aduh, senang sekali saya. Baru kali ini dan kebiasaan saya. Ke LP manapun, saya akan tanya apa hasil kerjaan tangan warga binaan ini. Apa saja, saya pasti beli. Tadi di LP perempuan, Maranatha ya. Wih, saya lihat hasil kerjaan tangan saudara kita, para wanita ini. Saya beli semuanya. Bahkan sampai saya bilang, yang belum jadi pun cepat jadikan, saya akan bayar. Kenapa? Saya senang. LP Pontianak, saya lupa yang ada. Waktu itu ditawari, ada kerjaan tangan bagus. Dari kertas koran, yang dilinting kecil sampai tak apa kuat. Ada model kapal, model motor, model saya beli. Berapa kali saya ke Nusa Kambangan, pokoknya mereka punya apa saja saya beli. Karena itu penghasilan mereka. Belum lama, Phil, dari LP mana yang jual batik itu? Ini bos. Keraksaan, Pak. Mana? Keraksaan. Pandaan. Keraksaan. Keraksaan. Itu Jawa Timur, Keraksaan. Ada pembatik. Ada berapa? Saya ambil semua. Waktu Natal saya ditawari salib-salib ya dari benang dari apa? Saya ambil semua. Urusan dibagi nanti. Siapa yang mau silakan? Udang-udang Pasuruan. Apa? Pasuruan. Oh, Pasuruan yang salib. Udang. Hari ini saya bersyukur bisa ketemu langsung dengan mereka. Bahkan yang sedih tapi senang, ternyata warga binaan itu pada tahu saya. Kenapa? Sejak COVID, Mei 2020, COVID awalnya Maret 2020. Nanti dia ngomong itu namanya Pak Andreas. Pak Andreas ini orang hebat. Ya umur hampir 70. Dia pernah jadi warga binaan berapa tahun yang lalu. Sekarang dia punya hati untuk ngurusin mereka. Ini Pak Andreas ini sudah berapa kali berjuang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Para terpidana mati diurus PB-nya semua dan bisa turun seumur hidup. Luar biasa. Berapa tahun yang lalu saya ketemu Pak Andreas di Nusa Kambangan. Ada anak Nias masih di bawah umur, belum umur 16, tapi dia dikorbankan. Umurnya dituakan jadi 18. Nah, kalau saya 18, berarti bukan anak-anak. Ada kasus pembunuhan. Nah, orang ini punya duit banyak. Nah, ini anak yang bodoh, anak kampung. Nggak tahu bagaimana divonis hukuman mati. Pak Andreas berjuang luar biasa. Ketika sampai pada satu titik, kalau itu salah satu desa di Nias, saya lupa apa, keluar data gereja, data baptisan anak ini, dan ada tanggal lahirnya. Jahat sekali. Jadi waktu dia divonis hukuman mati, karena ini belum umur 16. Dengan satu data itu saja. Yaitu salah satu contoh perjuangan Pak Andreas. Nah, Pak Andreas ini yang sedang berjuang waktu COVID. Bayangkan, tidak ada penjara boleh terima orang luar untuk masuk. Berarti pelayanan gereja tidak ada. Juga keluarga mereka nggak boleh masuk. Nanti nggak masuk, nggak boleh masuk. Satu ada COVID, kena semua. Nah, ketika tertutup penjara-penjara di Indonesia, Pak Andreas ini lalu tanya saya, Pak Daniel bisa nggak buat Zoom untuk mereka? Ayo. Ternyata setiap Senin, Rabu, Jumat
sejak Mei 2020 sampai hari ini. Ini selesai. Nah, besok jam 9 ada lagi WIB. Itu besok saya akan bareng dengan kalian. Jadi besok yang DTS akan digabung dengan sekian puluh LP. Dan jadi dari Mei 2020 3 kali seminggu pelayanan ini. Oh saudara, awal-awal pelayanan itu hanya isi tangisan saja. Karena ada istri di penjara di Jawa Timur, suaminya di penjara di Sumatera mana, nggak pernah ketemu, tapi di Zoom mereka ketemu. Mengharukan sekali. Ada ibu di penjara karena kasus apa? Bukan urusan saya. Di Semarang, anaknya ada di tempat lain. Nah, karena ada Zoom, maka keluarga semua dihubungin sama mau ketemu. Nah, waktu saya lihat ibu ini ngelihat anaknya pertama, coba dekatkan pipimu ke kamera, mama mau pegang. Saya nangis. Karena nggak bisa ketemu. Hebat sekali teknologi sosial media ini. Nah, setelah COVID lewat, tetap ada kunjungan. Lalu Pak Andreas ini punya ide, minta surat resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa warga binaan yang Nasrani wajib ikut Senin, Rabu, Jumat. Dan itu dapat poin penilaian. Wah, jadi luar biasa. Sampai hari ini, besok ada lagi Senin, Rabu, Jumat. Nah, sekarang Natal 2020 belum dibuka penjara. Mau gimana caranya? Wah, hebat sekali. Dengan Zoom. Dari Natal Desember 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Setiap Natal itu ratusan LP se-Indonesia gabung. Dan tidak ada di negara lain seperti ini. Tahun berapa ya yang 600 sekian LP itu yang gabung Natal tahun berapa saya lupa? Ratusan. 2023 Pak. 2023. 550. Berapa? 550. 550 LP se-Indonesia. Dari LP anak-anak, LP wanita, waduh, sudah LP pemuda. Sama sudah. Ini gereja yang Tuhan cari. Katakan amin. Ayo. Tuhan rindu punya rumah di dunia karena dia ingin kumpul anak-anaknya yang ada di dunia. Jadi jangan kita sibuk nikmati Tuhan sendiri waktu di ibadah, tapi kita lupa ada orang di luar kita yang memerlukan Tuhan. Amin. Kasihnya dan semuanya itu. Ayo kita Lukas 15 ayat 1. Inilah bentuk gereja yang Tuhan rindukan. Lukas 15 ayat 1. Saya belum tahu jelas maksud Tuhan untuk ibadah kita saat ini. Dan ini pertama kali juga buat saya ketemu keluarga Pak Roni dan semua saudara. Saya juga tidak tahu saudara gabungan dari apa saja. Dan ketika Roh Kudus ingat apa minta saya sampaikan kebenaran ini, saya juga belum tahu. Harusnya saudara yang tahu. Setelah dengar firman ini, Pak Roni dengan tim dan semuanya mau apa selanjutnya. Cari kehendak Tuhan sendiri. Yang penting, jangan Tuhan kita kurung di dalam 4 dinding gereja buatan manusia. Kok nggak ada yang namanya? Jangan kita kurung dia, kita belenggu dia di situ, biarkan dia keluar. Nah ini ayat 1, 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ada 3 hal yang saya mau tanya kepada saudara. 1. Zaman itu 2 kelompok manusia ini boleh masuk ibadah ke bait suci tidak? Tidak. Nggak mungkin. Para pemungut cukai dan orang berdosa tidak mungkin boleh ikut ibadah di bait suci, sebab buat para imam ahli Taurat semuanya ini pengacau dan orang najis. Tapi
Tetapi mereka takut nggak ketemu Tuhan Yesus? Tidak. Nah, ini yang luar biasa. Yang ketiga, keluarkan kata biasanya di kalimat itu. Ada? Para pemungut juga dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Apa kata lain biasanya? Selalu. Terus menerus. Kan aneh. Lembaga keagamaan menolak, tapi Raja Damai menyambut. Nah, sejak saya mengerti ayat ini, saya lupa tahun 80 berapa, maka Lukas 15 ayat 1 saya jadikan sebuah pasal untuk menghakimi diri saya sendiri. Begini, kalau dalam 1 minggu tidak ada orang berdosa yang mencari Yesus lewat saya, maka langsung saya hakimi, saya orang Farisi akhir zaman. Jujur, di sekitar rumah saudara tinggal, ada pelacur enggak? Ada preman enggak? Ada pengedar enggak? Ada penjahat enggak? Nah, mereka takut enggak cari Yesus lewat saudara? Ini kita harus tahu. Hari Senin subuh, ya, jam 5 pagi saya sudah sampai di Bandara Cengkareng Terminal 3 untuk terbang ke Palu. Kok jam 5 pagi? Tengah malam hari Senin kemarin. Saya nggak sempat makan karena minggu itu saya 3 kali pelayanan. Pelayanan kedua jam 17 dan 19 itu di Karawang. Selesai jam 9 lewat, jam 21 lewat. Aduh, akhirnya sibuk, saya harus balik ke rumah anak saya untuk ngambil barang untuk saya berangkat. Nah, sampai di bandara, saya diantar anak saya, dia juga belum makan, lalu kami cari makan yang buka. Karena sudah jam member jam 12. Nah, Roh Kudus bilang, bicara pada salah satu pelayan restoran di bandara. Namanya Ali Muhammad Akbar, kalau lengkap. Sambil dia melayani, saya tanya ya, jangan marah. Kenapa masa kecilmu begini? Dia kaget. Kok saya bisa tahu? Dan anak saya ngantar saya ke bandara juga. Dia bilang, Papa, peka sekali ini Roh Kudus. Sampai tadi waktu kami perjalanan ke sini, dari daerah mana? Mall yang daerah mana? Yang mall yang daerah apa? Yang mall Silai. di Ponegoro. Ya, tiba-tiba anak ini, dia sudah saya Papa. Papa lagi apa? Dia bilang, saya lagi buka puasa. Dia bilang gitu. Oh ya, bagus. Dia ketemu Tuhan. Padahal saya nggak ngomong soal agama. Ayo hari ini betul-betul kita serius melakukan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan gak betah di surga karena Dia sayang manusia. Maka itu tanya secara jujur, jawab dalam hati. Kapan terakhir kali ada orang berdosa yang cari Yesus lewat saudara? Dengan Lukas 15 ayat 1, maka kalau ada orang berdosa yang ditolak oleh institusi agama dan melihat Yesus di hidup saudara, orang itu pasti gak takut ketemu saudara. Coba tanya pada diri sendiri. Nah, itu yang menyenangkan hati Tuhan ketika saudara dan saya jadi rumah Tuhan. Dan orang-orang di sekitar kita yang mau cari Tuhan tidak takut. Betul tidak? Betul. Orang berdosa tidak boleh takut ketemu kita, karena ada Yesus di hidup kita. Dan mereka pasti cari. Jangan ngomong agama. Maaf, Nodi dengar gak tadi di mobil? Salah satu anak saya itu ustaz, ada di Palembang, namanya keren, Muhammad Soleh. Saya tadi tanya,
Dengar? Nyari apa? Kamu masih jadi imam sholat Jumat gak? Masih ada beberapa masjid masih terima. Dia punya pondok pesantren, tapi di dalamnya ada kitab suci, Injil dan Al-Quran. Biarin aja, gak apa-apa. Karena Tuhan gak pusing dengan agama. Agama itu buatan kita, buatan manusia. Itu ayo hari ini kita keluar dari kefanatikan kita yang salah. Ini yang Tuhan rindukan atas kita semua, bahwa rumahnya harus ada di dunia. Kesalahan fatal gereja, sengaja atau tidak saya tidak tahu, tapi gara-gara teologi, maka dunia itu menganggap Yesus itu orang Kristen dan pendiri agama Kristen. Nah, ini salah besar. Padahal dia bukan orang Kristen, dia pun bukan pendiri agama Kristen. Nah, jadi penginjilan yang paling gagal karena Yesus sudah dianggap orang Kristen. Maaf. Kemana saja kita pergi, apalagi yang bukan Kristen kita ketemu, begitu buka mulut pertama, mau percaya Yesus, nolak gak orang-orang itu? Oh, pasti. Ngapain kamu mengenalkan dia ke aku? Aku sudah punya agama lain. Ini kesalahan. Nah, bersyukur kepada Bapa di surga dan kuasa Roh Kudus, sejak 2 ayat ini diwahyukan kepada saya tahun 70-an yang lalu, konsep saya tentang Injil rusak. Dan oleh kebenaran Tuhan, seperti penjual pelayan restoran di bandara hari ini, Senin subuh kemarin, dia nggak takut. Saya selalu mengenalkan dulu, saya pendeta. Tapi jangan takut, saya nggak akan mempengaruhi iman. Kenapa? Baca baik-baik di 4 Injil. Tuhan Yesus berkata Injil itu dalam bentuk 4 hal. Cari ayatnya ya, maaf pada waktu nggak bisa. 1, kasih. Betul? Ada nggak manusia menolak kasih? Nah. Tidak ada. Lihat kira-kira 2 tahun belakangan ini, saya juga heran lihat itu. Di sosial media banyak sekali film-film pendek tentang orang yang menemukan binatang-binatang yang terlantar, yang sakit, diambil disayangi, binatang itu berubah. Nanti nggak maksud saya? Ya toh? Itu banyak sekali. Tiap hari ada video baru. Binatang ini, binatang itu. Begitu disayangi manusia, dia berubah. Bayangkan, hewan saja perlu kasih, apalagi manusia. Itu Injil yang pertama, kasih. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata, Injil itu air hidup. Ada kehidupan gak butuh air? Jawab dong, ada kehidupan gak butuh air? Tidak. Nggak ada orang hidup nggak butuh air. Orang mati aja perlu mandi. Loh, betul tidak? Ketiga, Injil itu garam dunia. Tidak semua orang perlu gula, tapi garam itu wajib. Setuju? Setuju. Yang keempat, Injil itu terang dunia. Nggak ada kehidupan nggak butuh terang. Nah, sekarang saya tunjukkan. Selama Injil itu Injil, tidak diberi label dan dibungkus dengan bungkusan agama, percaya nggak? Kasih, air, garam, dan terang itu tidak akan ditolak oleh manusia siapapun. Jawab, ya atau tidak? Ya. Nah, dengan prinsip itu, maka itu anak-anak DTS dengan prinsip itu, saya menghukum diri saya sendiri. Kalau sampai saya memberitakan Injil dan ditolak, yang goblok pasti saya, yang bodoh pasti saya. Karena 4 hal ini diberi label. Contoh, apa yang terjadi kalau besok pagi saudara belanja ke
pasar, ke supermarket, ke toko apa saja, saudara cari beras, cari minyak, cari gula untuk kebutuhan sehari-hari, kaget. Tiba-tiba semua barang itu ada labelnya. Beras Islam, beras Hindu, beras Kristen, gula Buddha, gula Islam. Ngerti nggak ilustrasi? Kira-kira kita akan beli yang semerek dong. Ngerti ilustrasi ini? Itu rusaknya agama. Jadi Yesus jangan dilabeli Advent, Baptis, Katolik, Protestan, Reform, dan lain-lain. Jangan. Itu merusak. Injil biar Injil, Yesus biar Yesus. Katakan Amin. jadi yang membuat dunia nggak bisa menerima yang benar karena kita yang goblok. Ada label ini. Ini yang menyedihkan hati itu. Tahun 82 bulan Februari itu pertama kali saya ke Tiongkok. 82. Tiongkok baru terbuka tahun 76 setelah Deng Xiaoping menjadi presiden menggantikan Mao Zedong. Maka itu presiden pertama dari luar yang masuk itu Presiden Nixon dari Amerika. Nah, setelah ada keterbukaan tahun 82 saya dapat kesempatan masuk ke Tiongkok. Waduh, ngeri sekali. Masih susah betul-betul. Kalau dilihat zaman sekarang, perbedaannya luar biasa. Nah, di situ saya melihat bertemu dengan sekian banyak murid-murid Yesus. Ada ibadah tapi tidak di dalam gedung. Ada banyak ibadah tapi nggak tahu jamnya jam berapa. Ada banyak ibadah yang saya ikuti tidak ada pendeta. Keliling saya ke beberapa provinsi tahun itu, nggak ketemu satu pendeta pun. So, ditangkap oleh komunis dan kebuat kerja paksa. Saya ketemu istri-istri pendeta itu, mereka berharap lebih baik dia dipanggil Tuhan cepat daripada tersiksa di camp yang kerja paksa. Kejam sekali komunis. Tapi Alkitab tidak ada, gedung tidak ada, alat musik tidak ada, pendeta tidak ada, tapi penginjilan luar biasa. Di situ saya melihat fakta hebatnya 28 pasal Kisah Para Rasul. Ketika saya balik ke Indonesia dengan ketakutan waktu itu, karena belum ada hubungan diplomatik Indonesia dengan Tiongkok, itu masih zaman Soeharto. Saya sudah pasrah. Kalau tertangkap ya sudah. Yang penting saya sudah melihat gereja yang benar di Tiongkok. Puji Tuhan saya masuk Indonesia aman. Terus saya punya kerinduan Tuhan. Kalau saya punya uang banyak, saya akan bawa teman-teman saya pendeta untuk lihat gereja yang benar di Tiongkok. Mereka kalau kebaktian nggak ada jamnya. Saya awal-awal itu, nanti sudah ada kebaktian. Wih, senang saya. Karena itu saya tunggu ada ibadah. Saya tanya pada ketuanya, bukan pendeta. Jam berapa? Oh, belum tahu. Oh, ya mungkin nanti ada kabar. Nggak lama saya tanya, di mana? Oh, belum tahu juga. Loh, berarti dikatanya ada. Iya, memang ada. Cuma belum tahu. Bingung nggak? Saya mau coba tanya, saya sadar. Kalau yang ditanya aja nggak tahu kenapa, yang nggak tahu pemaksa. Serius itu apa lawan saya? Lagi omong-omong, ya waktu itu kami ada di rumah nggak sampai 10 orang. Tiba-tiba, berangkat. Loh, berangkat kemana? Nggak ada telepon zaman itu, tahun 82. Berangkat kemana? Oh, maaf. Iya, saudara orang baru ya. Barusan Roh Kudus bicara. Kita akan ketemu di sebuah taman, ada pohon dan ada bangku. Hah? Kami berangkat dan tutup. Sudah berapa orang di situ? Saya nggak ngerti bahasa mereka.
Tapi kasak kusuk. Nggak boleh lebih dari 30 menit. Harus bubar. Sebab tentara komunis keliling terus. Kalau tentara komunis keliling, balik. Waktu pertama sampai tempat itu ada orang kumpul. Setelah mereka balik, ada kumpul itu belum bubar, langsung ditangkap. Dan tujuannya subversif. Kamu rapat melawan pemerintah. Sekejam itu tentara komunis. Dia cepat bubar. Pernah ibadah di kuburan. Ada tanda kuburan nomor berapa. Pernah ada ibadah di depan toko roti. Saya pikir di toko roti. Saya seorang dengar di depan toko roti. Dan di situ mereka kumpul. Terus saya tanya, loh apa kalian nggak takut ada yang nyusup di sini? Jawaban mereka membuat saya menangis. Saudara, kalau bukan anak-anak Tuhan, coba baca dulu Roma 8:14. Ini ayat yang saya nggak akan lupa waktu mereka menjelaskan kepada saya. Roma 8:14. Wih, saya bilang hebat sekali kalian. Udah Roma 8:14. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi saudara, Roh Kudus hanya memimpin anak-anak. Ngerti nggak maksudnya? Jadi nggak mungkin ada yang nggak penuh Roh Kudus bisa ke situ. Nggak tahu kok. Waduh, saudara, saya nangis lagi. Jadi kami nggak perlu kenal orang ini siapa. Kalau ada di tempat yang satu ini berarti kita saudara. Ngerti maksudnya? Woi. 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Coba lihat. Ini ibadah mereka. 14 ayat 26. Ya, apa judulnya? Peraturan dalam pertemuan jemaat. Nah, ini ibadah mereka. Dan begitu ibadah kita. Baca 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang baik pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi bagaimana saudara-saudara apabila kamu berkumpul? Nah, kata kuncinya masing-masing harus mempersembahkan sesuatu. Sesuatu ditulis di situ, saya nggak uraikan. Nah, ini ayat yang mereka pakai. Jadi ketika Roh Kudus bicara kepada mereka, nanti jam sekian kamu kumpul di tempat itu, ada tanda ini. Bayangkan betapa peka dan taatnya mereka pada Roh Kudus. Masing-masing harus mempersembahkan sesuatu. Jadi ketika saudara-saudara kita, anak-anak Tuhan ini dapat info ada ibadah nanti di situ, mereka sudah tanya, Tuhan, saya bawa apa nanti? Saudara, saya mau berangkat itu sombong sekali. Woi, saya mau ngajar di sana. Woi, saya mau kuat. Saudara tahu? Enggak sekalipun saya bisa kuat. Sebab mereka lebih hebat dari saya. Mau ngajarin apa? Bisa ngerti maksudnya? Ya. Seperti itu hidup mereka. Jadi ketika mereka mau berangkat, ada bawa selimut, bawa sandal, bawa baju, bawa ayam hidup, bawa minyak gosok, bawa kue. Saya nggak ngerti kenapa. Ternyata waktu mereka kumpul, setelah mereka saling mendoakan, saling menguatkan, jangan cepat, nggak boleh lama-lama. Saya bawa ini, siapa perlu? Saya perlu itu, saya perlu ini. Bisa cocok kebutuhan mereka. Yang paling hebat itu minyak gosok ini. Minyak gosok untuk bengkai dulu. Saya pikir kenapa bawa minyak gosok? Ya udah, saya mau belajar dari mereka. Saudara, ketika mereka kumpul, salah satu berkata, tadi siang anak saya ketangkap polisi dan digebukin karena ketahuan mendoakan orang sakit. Ada punya minyak gosok. Oh, ini saya bawa.
Wih, nangis lagi saya, kok bisa nih orang-orang begitu taatnya pada Roh Kudus. Kalau Tuhan tidak bawa saya tahun 82 ke Tiongkok, maaf, saya pasti nggak beda dengan banyak pendeta yang saudara kenal. Saya melihat sendiri bagaimana gereja di sana. Sesekali mereka ibadah di rumah. Nah, saya nggak tahu di kota Palu ada nggak daerah Chinatown atau pecinan. Kalau saudara ke Jawa Tengah, salah satu kota yang masih kelihatan seperti Tiongkok itu kota Lasem. Dan itu masih dilestarikan, bisa klik di Google, ya, Lasem. Itu pendaratan Jenderal Cheng Ho, ya, ada banyak istilah Dampo Awang, Sampokong, ya. Ini panglima kerajaan Tiongkok yang Muslim. Nah, maka itu sampai hari ini Lasem itu masih otentik seperti Tiongkok zaman dulu. Rumah besar, pagernya keliling tinggi, begitu masuk pintunya sempit, kayak pintu Bali, tahu ya, dan halaman. Nah, sesekali ada ibadah di rumah. Pertama kali saya dibilang, oh nanti di rumah keluarga ini, waduh saya senang sekali. Tapi lagi sekali, ibadah mereka jauh lebih singkat daripada datangnya jemaat dan pulangnya jemaat. Kenapa? Ini dia. Harus ada yang nguping di pintu. Begitu dengar suara sepatu tentara lewat, stop. Jangan ada yang keluar dulu, stop. Tunggu sampai suara sepatu jauh. Cepat. 2-3 orang keluar. Jangan bergerombol, tidak boleh. Segitunya mereka. Begitu waktu datang, ratusan orang di rumah besar. Selama saya jadi hamba Tuhan, ikut ibadah di mana saja. Maaf, saya cuma cerita, sudah lebih dari 70 negara yang kami suami istri pernah kunjungi. Belum pernah ketemu gereja seperti Tiongkok. Begitu nyanyi, memuji Tuhan. Saya nggak ngerti bahasa mereka, karena seperti di Indonesia banyak bahasa suku, banyak dialek di Tiongkok. Itu kalau mereka memuji Tuhan, semangatnya luar biasa, saudara. Itu tepuk tangan itu. Nah, saya nggak ngerti bahasanya, tapi lihat mimik wajahnya, saya bisa ngerti. Oh, ini lagu itu. Tapi dengar, sesemangat itu tidak boleh keluar suara. Tangan bertepuk tapi nggak boleh ketemu. Saudara tertawa, nangis lihat itu. Itu mimik wajah. Saya tanya pada pemimpinnya, sejak kapan kalian begini? Sejak tahun 49. Waktu Mao Zedong berkuasa. Kayak nggak boleh ribut, langsung ditangkap. Iman mereka bertumbuh luar biasa. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu sebuah negara seperti Tiongkok zaman ini. Orang gila di mana-mana. Gila. Tapi bukan gila marah, bukan gila keliling-keliling, gila duduk di rumah seperti patung. Berak kencing kalau nggak diangkat ya di sini. Kenapa mereka gila? Bukan sakit, cuci otak komunis. Zaman itu Mao Zedong paling tidak suka dengan 3 kelompok orang. Satu lulusan Barat, ibunya akan dikejar. Lulusan Amerika, lulusan Eropa. Karena Mao Zedong pikir ini bisa makan, melawan mereka. 2 orang kaya. Jadi para lulusan Barat ditangkap, dicuci otak. Saya nggak tahu itu cuci otaknya itu pakai cara apa. Begitu kejamnya cuci otak mereka, sampai orang ini bisa lupa namanya sendiri. Ngeri nggak cara cuci otak? Jadi dia dibawa pulang ke rumah sudah nggak ngerti istri anak, orang tua nggak tahu. Kenapa orang kaya banyak yang gila? Karena begitu komunis berkuasa, dalam hal yang sama langsung miskin, sebab semua kekayaan milik negara. Apa nggak stres? Yang ketiga, orang
orang pintar secara pendidikan mereka itu dibuat bodoh. Itu orang gila itu banyak sudah. Nah, ternyata anak-anak Tuhan itu beda cara hidupnya. Ini saya bisa buktikan betapa hebatnya Keluaran 25 ayat 8 dan Wahyu 21 ayat 3. Murid-murid Yesus itu beda wajahnya, penuh sukacita. Beda, maaf ya. Awal-awal saya di sana stresnya itu karena kencing dan BAB. Kenapa stres? Karena kencing nggak boleh sembarangan ditampung di kaleng untuk pupuk. Begitu pula kita BAB. Dan masing-masing RT di desa-desa itu ada bank kotoran orang. Caranya bayar utang berapa pikul, kalau kehabisan dibayarnya berapa. Jadi hari-hari saya lihat orang dorongin pakai gerobak terus dipikul kotoran orang. Pupuk, saudara. Wih, saya nggak pernah lihat sayur segede di sana. Sehatnya waduh, itu luar biasa. Zaman susah sekali. Mojokerto hanya memberi izin warna baju cuma 2, biru dan abu-abu. Dan itu pun nggak jual di toko, itu jatah pemerintah. Dan kainnya kain drill, tahu zaman dulu? Yang Keluaran tahun 50-an pasti tahu kain drill. Tebal. Kenapa diberi warna biru dan abu-abu? Tangan kotor. Dan semua model laki perempuan sama. Modelnya Mojokerto. Bayangkan sadisnya komunis itu. Orang-orang tua yang umurnya 60 tahun ke atas tidak mungkin bisa ikut makan anak di rumah. Nggak ada jatah. Maka pemerintah komunis, kalau istilah saya di sini, setiap RT itu pasti ada sebuah rumah kecil dan itu pemerintah memberi jatah makan. Jadi orang-orang tua kalau siang bawa baskom-baskom antri di situ dapat makanan. Sore juga begitu. Bayangkan susahnya itu. Maka itu saya bersyukur Tuhan izinkan saya bisa tinggal dengan mereka untuk melihat penderitaan mereka. Tapi anak-anak Tuhan wajahnya beda. Ini kan tetangga-tetangga melihat kita ini sama senasib. Kenapa kamu beda? Jadi yang beda ini kalau ngomong pada yang susah, diterima enggak? Terima, karena kok kenapa beda? Di situ Injil luar biasa. Bisa nangkep ya? Maka itu saya bersyukur. Karena itu saya ada di sana. Terima kasih, Pak. Mereka itu kalau jalan selalu lihat ke bawah. Saya pertama pikir, cari apa ini orang? Pemerintahan Mojokerto tidak boleh ada toko jual kertas kosong. Aneh bukan? Kenapa? Supaya nggak ada yang nulis propaganda anti pemerintah. Sampai segitunya itu komunis. Jadi semua bacaan sudah dicetak oleh negara dan diberi gratis. Alkitab tidak ada. Itu yang saya bilang, Tuhan kau luar biasa. Begitu mereka jalan menemukan hanya ada kertas kecil, tapi masih bisa dipakai nulis. Dalam kalau kertasnya kotor, dicuci, dikeringkan, terus dibuat nulis ayat yang dia hafal, bolak-balik. Dan tiap kali ibadah, salah satu yang mereka rindukan, siapa bawa ayat? Siapa ada ayat? Ayo tukar, saya punya ayat ini, ayat ini. Itu dibaca, dihafalkan, dan tidak boleh kotor, nggak boleh rusak. Karena kalau ada ibadah lagi ketemu, tukar dengan yang lain. Coba tanya. Kita ini kurang ajar betul, punya Alkitab lebih. Mereka itu cuma kotongan. Dan cara mereka supaya nggak ketangkap polisi, disembunyikan. Ya tahu pada lipatan baju. Masuk ke sini. Satu kali saya kebaktian, saya lihat ada orang tua, pikir mau ngeluarin apa itu. Ternyata taruh dalam, dia masukin gulungannya itu. Ada di kaos kaki, pokoknya di kondenya, aduh sudah. Begitu
berharganya firman Tuhan itu. Itu yang mereka hidup. Jadi kita sekarang tahu perbandingannya gereja zaman sekarang dan yang sebenarnya. Oke, sebelum saya akhiri, saya beri kesempatan. Ada yang mau tanya? Baik di sini maupun yang online, ayo. Nanti Iwan yang akan bacakan, silakan nulis atau yang di Zoom mau langsung bicara. Ayo di sini, coba siapkan pertanyaan. Gak apa-apa ya, kita diskusi sebentar. Ada? Coba. Masa orang segini banyak banget? Ingin tanya. Saudara mendengar kebenaran. Maaf, yang saya percaya gereja jarang khotbahkan ini. Betul? Ya. Itu yang kita harus tahu. Maka itu saya tanyakan. Pak, Ya, silakan. ini mengenai pembangunan gereja ini. Ya, Tadi kan Bapak bilang tidak perlu membangun gereja, tak perlu bikin gereja mewah segala macam. iya. Tuan kesana. Oke. Terus bagaimana dengan ini Pak? Karena setiap gereja kan ada jemaatnya. Ya, Kalau pertama jemaat, sementara gereja yang kecil, misalnya membangun lagi untuk supaya ada tempat untuk beribadah. ya. Bagaimana pengertiannya dengan Betul. Saya tunggu pertanyaan ini memang. Saya ngerti istilah pembangunan. Kalau orang membangun apa saja ada cetak birunya enggak? Tahu ya? Kontraktor sehebat apa? Nggak berani bangun kalau nggak ada cetak birunya, blueprintnya, betul? Supaya apa? Ayo, supaya apa? Bangun harus ada cetak biru. Cepetan. Supaya sesuai dengan yang direncanakan. Sesuai direncanakan dan supaya roboh rumah itu karena hitungan. Pak, cetak biru gereja itu hanya ada di Kisah Para Rasul. 28 pasal Kisah Para Rasul itu cetak biru gereja. Jadi semua gereja harus sesuai gambarnya. Kalau tidak gereja itu roboh. Karena salah itu. Nah, saya nggak ada waktu tapi dicari. Kisah Rasul 2 ayat 42. Hari pertama gereja lahir ditulis bertambah 3.000 jiwa. Ya. Bertambah. Karena yang awal 120. Saya tanya, 3.000 jiwa itu besar atau kecil? Besar. Baca ayat 47. Dapat Rasul 2 47. sambil memuji Allah. Ya, Dan mereka disukai semua orang. disukai semua orang. Dan Terus tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang selamat. tiap-tiap hari pemilik gereja menambah jumlah orang yang diselamatkan. Saya tanya, kira-kira setelah 3 bulan tambah berapa dari 3.000? Kira-kira saja. Jangan ekstrem, nggak mungkin tiap hari 3.000. Nggak ada orang zaman semuanya. Kira-kira setelah 3 bulan jadi berapa? Cepat kan? 9.000. Salah pun nggak apa-apa, saya juga nggak tahu. Kira-kira 9.000. 9.000. Oke. Zaman itu hanya ada 2 gedung besar yang cocok untuk ngumpulin sekian ribu orang. 1 bait suci, 2 istana Herodes. Pertanyaannya, mereka bisa sewa salah satu enggak? Mereka bisa sewa salah satu gedung nggak untuk kumpul? Bisa. Alasannya apa? Ada 2 alasannya. 1, Punya uang. bukan nggak cukup. Itu dia betul. Nggak punya uang. Uang dari mana sewa? Kedua, cari perkara. Ya betul nggak? Mereka itu dibenci kok. Pak, Kisah Rasul menulis mereka kumpul di rumah. Jadi kalau jemaat bertambah, nggak usah kumpul semua di rumah-rumah. Bahkan lihat, pasal 28 ayat 30-31. Lihat ini ayat. Maka itu selama kita tidak mengerjakan yang tertulis di Alkitab, maka hancurlah pekerjaan kita. Judulnya apa? Kisah Rasul 8. Iya, Paulus memberitakan Injil di Roma. Karena Roma itu kota besar, zaman itu sampai hari ini sama. Kota persimpangan. Persimpangan perdagangan dunia antara timur dan barat.
utara, selatan, semuanya ngumpul di Roma. Dan hari itu Paulus ada di Roma. Baca ayat 30. 1, 2, 3. Dari Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewa. Di rumah yang disewanya sendiri. Terus? Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Nah, untuk apa? Ayat 31. Dengan terus terang, tanpa rintangan, dia memberitakan kerajaan Allah. Kerajaan Tuhan dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saya tanya, ini gereja atau bukan? Ya sudah, tapi di rumah. Saudara, Paulus itu kontraktor hebat kalau zaman sekarang. Betul tidak? Dia bangun rumah di mana-mana. Bayangkan kontraktor hebat aja sewa rumah. Waktu itu teman-teman saya pendeta yang sok-sokan ingin kayak pendeta di kota punya gedung. Kamu jangan sombong. Paulus saja kontrak rumah. Kamu kok mau orang segini? Boleh gak saya ngomong seperti itu? Nggak apa-apa, sewa rumah. Di rumah. Karena saya tanya, karena Tuhan Yesus itu paling benci orang munafik. Betul atau tidak? Betul. Maka itu Lukas 15 ditulis, dia lebih senang kumpul orang berdosa, karena orang berdosa lebih jujur daripada orang munafik. Betul? Lihat, waktu dia memberi perumpamaan, ada orang Farisi berdoa dengan menadakan tangan, tepuk dada, aku orang hebat begini, tapi orang berdosa tunduk Tuhan. Masih ingat terus? Ya. Nah, itu. Sekarang pertanyaan saya, kita bisa berlaku munafik itu di rumah atau di gereja? Jangan di gereja, banyak orang munafiknya. Di rumah kita nggak bisa munafik. Mau munafik sama siapa? Maka itu kalau ibadah di rumah begini lebih akrab. Betul? Gedung gereja makin besar, jemaat makin banyak, catat makin nggak saling kenal. Karena pulangnya harus cepat-cepat karena kebaktian berikut sudah nunggu. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang kaya punya mobil, kalau ibadah maunya paling belakang pintu keluar, cepat-cepat keluarnya. Akhirnya nggak saling kenal, padahal gereja itu kan keluarga. Kayak begini. Jadi itu jawabannya. Ayo kembali ke rumah. Itu perintah Tuhan. Lebih indah. Satu lagi coba, ada apa? Di situ Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Ya. Ayo, satu lagi di sini. Coba tanya. Habis ini makan sebabnya, saya nggak tahu menunya apa ini. Oke ya, ayo. Apa? Satu lagi yang mau tanya, siapa? Cepat. Ayo. Ada? Tanyalah saya, kalau saya nggak tanya apa? Ayo coba satu orang lagi. Lo pacaran kan 2 kali. Masa kamu gak ada yang tanya? Ayo, satu orang lagi, saya tunggu. Iya, kalau ada yang tanya kita bisa lebih luas pemikirannya. Ya, silakan Ibu. Bagaimana caranya kita membedakan melihat orang yang tulus dan orang yang munafik? Baunya kelihatan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membedakan antara orang yang tulus dan orang munafik? Satu, dari baunya. Kedua, dari gerak-gerik. Pasti ketahuan. Benar ya? Tapi gini yang paling gampang. Lihat cara dia ngomong. Ya, lihat cara dia bicara. Pasti kelihatan. Maaf ya, saya nggak bisa memberikan yang rinci karena ini beda-beda tiap orang. Ada orang munafik dengan gaya ini, ada orang munafik dengan gaya itu, jadi nggak ada yang tepat. Pokoknya pasti bisa merasakan. Oke, kita lihat ayat ini. Yohanes 1 ayat 47. Kenapa? Yohanes 1 ayat 47. Ayo semua kita jangan munafik. Hiduplah seperti Natanael. Ya, Yohanes 1 47. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus mengingatkan Natanael datang padanya, lalu berkata kepada dia, lihat, inilah seorang Israel sejati,
tidak ada palsuan di dalamnya. Luar biasa. Hari itu Filipus yang sudah lebih dulu jadi murid Tuhan Yesus, dia punya sahabat baik namanya Natanael. Kalau nggak salah masih ada hubungan keluarga tuh orang. Nggak, suatu hari Filipus ngajak Natanael, ayo ketemu guruku. Ada orang hebat itu. Datanglah Natanael, diajak Filipus ketemu Yesus. Saya lihat. Berarti selama itu Tuhan Yesus pernah ketemu Natanael atau belum? Selama itu Yesus pernah ketemu Natanael? Belum. Ini dia. Begitu melihat Natanael, langsung berkata, ini orang yang tulus hati. Enggak ada kepalsuan di dalam diri. Saya mencoba mencari sebuah kalimat apa sulit. Tapi begini, sering nggak kita ketemu orang munafik? Nah ya sudah tahu. Gejalanya yang tahu bukan? Ya sudah. Langsung rasa. Gayanya itu nyebelin betul. Kepalsuannya banyak, pura-puranya banyak. Yohan bacakan TSI-nya. Nah di situ ada di layar. Bill TSI-nya. Dengar, ini terjemahan ini beda. Udah TSI. Ya. Waktu Yesus melihat Natanael datang, dia berkata tentang Natanael kepada kami, lihat, dia itu orang Israel sejati yang tidak mungkin menipu. Tidak mungkin menipu. Luar biasa. Keren ya. Berbahagialah setiap kita kalau Tuhan tahu kita itu murni, gak ada kepura-pura. Pokoknya rasa seorang pura-pura. Maaf ya, jangan tersinggung. Maaf, saya tidak menghakimi, cuma saya beri contoh. Saya percaya semua kita pasti pernah ketemu pendeta yang munafik. Ya, betul? Gak usah ngomong, pokoknya tahu sendiri. Loh, iya atau tidak? Ya. Maka itu orang munafik itu gampang diketahui cirinya. Cuma maaf, saya nggak bisa gambarkan. Loh, betul atau tidak? Gampang nggak melihat orang munafik? Gampang sekali. Ya sudah. Enggak lah, gampang lah. Gak ada susahnya. Pura-pura itu. Oke. Nah, inilah yang Tuhan ingin atas hidup kita. Ayo, jangan membiarkan Tuhan galau dan merana si surga sendirian. Sebab dia nggak betah. Dia ingin kumpul manusia. Maka dengan demikian, bumi akan jadi sama seperti surga. Karena surga indah. Pertanyaan. Pak, ada pertanyaan di Zoom ini, Pak. Ya, Joseph sebut namanya, baca aja. Iya. Pertanyaannya, mengapa Yesus lebih memilih berkumpul dengan orang berdosa? Iya, karena Yesus datang untuk orang berdosa. Ya. Untuk orang sombong, urus sendiri. Kan Yesus pernah berkata, hanya orang sakit yang perlu dokter. Ya. Ya sudah. Udah jelas? Ya. Tuhan memberkati kita semuanya.